Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pot Horor. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Sang Pencipta. Mungkin kamu pernah merasakan kamar yang kamu kunci rapat. Sebenarnya kamu tidak benar-benar sendirian, bahwa ada sepasang mata yang mengintip dari sela-sela pintu lemari yang gelap, menunggu kamu terlelap untuk sekedar keluar dan bernapas di samping telingamu. Hari ini, aku akan membagikan kisah tentang sebuah rahasia yang terkunci di dalam kayu jati tua di kamar kosan. Langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Dani. Kisah ini bermula sekitar 3 tahun yang lalu, saat aku pertama kali menginjakkan kaki di kota ini untuk melanjutkan studi tingkat akhirku. Karena keterbatasan dana dan waktu yang mendesak, aku terpaksa mencari kos yang murah namun dekat dengan area kampus. Setelah berputar-putar seharian, aku akhirnya menemukan sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang dijadikan rumah kos pria. Namanya Kosan Arum. Bangunannya cukup megah, namun cat putihnya sudah mengelupas di sana-sini, digantikan oleh lumut hijau yang menghitam. Pemiliknya adalah seorang pria tua bernama Pak Iwan yang bicaranya sangat sedikit dan jarang sekali menatap mata lawan bicaranya. Saat aku bertanya apakah ada kamar kosong, ia hanya menunjukkan sebuah kunci dengan gantungan kayu bertuliskan angka 13. Pak Iwan berpesan bahwa kamar itu sudah lama tidak ditempati dan harganya hanya setengah dari kamar yang lain. Aku diperbolehkan menempati kamar itu asal aku bersedia membersihkannya sendiri. Tanpa pikir panjang, aku langsung menyetujuinya. Aku membawa tas ransel dan kardus berisi buku menuju lantai 2, melewati lorong kayu yang setiap langkahnya mengeluarkan suara derit yang memilukan. Bau apek dan debu tebal menyambutku saat aku membuka pintu kamar nomor 13. Kamarnya cukup luas, namun ada satu benda yang paling mencolok, sebuah lemari pakaian besar yang terbuat dari kayu jati tua berwarna coklat gelap. Lemari itu berdiri angkuh di pojok ruangan, tepat di depan kaki tempat tidurku. Ukirannya sangat detail, berbentuk sulur tanaman yang tampak seperti jemari yang saling melilit. Sore itu, aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan debu. Namun ada satu hal yang aneh, lemari jati itu terkunci rapat, tidak ada kunci yang menempel, dan ketika aku mencoba menarik pintunya, lemari itu sama sekali tidak bergeming. Seolah-olah pintunya telah dipaku dari dalam. Pak Iwan hanya berpesan agar aku tidak memaksa membukanya. Malam pertama di kamar kosan itu terasa sangat sunyi. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena merasa udara di kamar menjadi sangat dingin. Telingaku menangkap sebuah suara halus, seperti suara kuku yang digesekkan ke kayu keras dari arah dalam lemari. Awalnya aku mengira itu tikus, namun gesekan itu terdengar berirama, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencoba mencari celah untuk keluar. Aku mendekati lemari tersebut dan mencium aroma bunga melati yang sangat layu, bercampur dengan bau minyak tanah yang menyengat. Tepat saat aku kembali ke tempat tidur, pintu lemari itu bergetar hebat, seolah ada tangan yang menghantamnya dari dalam dengan sangat kuat. Dalam kegelapan yang pekat, aku melihat pintu lemari jati itu perlahan-lahan terbuka sedikit. Dari celah yang gelap itu, muncul helai-helai rambut hitam yang sangat panjang menjuntai keluar. Rambut itu tampak basah dan berminyak. Tak lama kemudian, sebuah tangan yang sangat pucat dengan kuku yang hitam pecah-pecah muncul mencengkram pinggiran pintu, menariknya agar terbuka lebih lebar. Suara engsel yang berkarat terdengar seperti jeritan panjang di tengah malam. Di balik pintu itu, aku hanya melihat kegelapan total yang mengeluarkan aroma kapur barus yang menyengat. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan terdengar, seolah-olah berasal dari dalam kepalaku sendiri. "Dani, dingin di sini. Buka pintu lemarinya." Aku segera meringkuk di bawah selimut sambil terus merapalkan doa
Aku bisa merasakan lantai kayu bergetar, diikuti suara gesekan kain basah yang merangkak keluar dari lemari. Suara itu berhenti tepat di samping telingaku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menembus selimut, dan aroma melati busuk itu kini berada tepat di atas wajahku. Aku tahu sesuatu yang keluar dari lemari itu kini sedang berdiri tepat di sampingku, menatapku dalam diam. Hawa dingin yang menyerang tengkukku malam itu bukan lagi sekedar udara luar, melainkan sesuatu yang terasa seolah-olah sedang menghisap kehangatan dari dalam tubuhku sendiri. Aku tetap meringkuk di bawah selimut, memejamkan mata rapat-rapat, namun indera pendengaranku justru menjadi 10 kali lipat lebih tajam. Di samping tempat tidurku, suara napas itu terdengar berat, parau, dan basah, seperti suara seseorang yang mencoba bernapas, namun paru-parunya dipenuhi oleh air. Suara kain basah yang bergesekan dengan lantai kayu kembali terdengar. Sesuatu itu tidak lagi berdiri diam di sampingku. Ia mulai bergerak mengitari tempat tidurku. Setiap langkahnya membuat lantai kayu tua itu berderit pelan, menciptakan irama mencekam yang membuat jantungku berdegup tidak beraturan. Aku mencoba memberanikan diri untuk mengintip sedikit saja dari balik celah selimut. Di bawah temaram cahaya lampu jalan yang masuk lewat celah ventilasi, aku melihat bayangan hitam yang sangat panjang dan memanjang dari arah lemariku hingga menyentuh ujung tempat tidurku. Tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Sunyi senyap, keheningan itu justru jauh lebih menakutkan dari suara apapun. Aku menahan napas, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Namun, sedetik kemudian, aku merasakan beban di ujung tempat tidurku. Kasur yang kutiduri perlahan amblas ke bawah, seolah ada sesuatu yang sangat berat sedang duduk di sana, tepat di dekat kakiku. "Dani, kenapa kamu tidur?" Suara itu terdengar seperti bisikan angin yang lewat di sela-sela kayu lapuk. Aku menggigil hebat. Aku tahu jika aku membuka mata sekarang, aku akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh manusia. Aku memilih untuk tetap diam, hingga akhirnya kelelahan dan rasa takut yang luar biasa membuatku tidak sadar dan tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuh. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela sedikit memberikan rasa aman. Namun, saat aku melihat ke arah lemari jati di pojok kamar, pintu lemari itu sudah tertutup rapat kembali, seolah-olah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, saat aku turun dari tempat tidur, kakiku menginjak sesuatu yang lengket di lantai kayu, tepat di depan lemari hingga ke samping tempat tidurku. Terdapat jejak cairan hitam pekat yang berbau amis dan berminyak. Cairan itu masih basah, meninggalkan noda permanen pada kayu jati yang sudah tua itu. Aku segera keluar kamar dan mencari Pak Iwan. Aku menemukannya sedang menyapu halaman depan dengan tatapan kosong yang sama seperti kemarin. "Pak, lemari di kamar saya semalam terbuka sendiri. Ada cairan hitam keluar dari sana. Sebenarnya ada apa sih dengan kamar itu?" tanyaku dengan nada menuntut. Pak Iwan berhenti menyapu. Ia menatapku sejenak, lalu kembali menunduk. "Sudah saya katakan, jangan diganggu lemarinya. Itu bukan lemari biasa. Itu adalah tempat titipan dari pemilik rumah ini sebelum saya. Kamu hanya perlu bertahan di sana sampai urusanmu selesai, atau kamu bisa pergi sekarang tanpa uang kembali. Mengerti?" Jawabnya dingin. Aku merasa terjepit. Uangku sudah habis untuk membayar sewa di muka. Aku memutuskan untuk bertahan 1 malam lagi. Namun kali ini aku sudah bersiap. Aku membeli sebuah lampu tidur yang sangat terang dan memasang kamera ponsel di sudut meja, berharap bisa merekam apa yang sebenarnya terjadi. Sore itu, aku mencoba membersihkan noda hitam di lantai. Namun noda itu seolah-olah sudah meresap ke dalam pori-pori kayu. Semakin aku gosok, aroma kabur barus itu semakin kuat tercium. Malam kedua pun tiba. Aku duduk di atas tempat tidur dengan lampu menyala terang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Semuanya terasa normal. Hingga tiba-tiba
Lampu di kamarku berkedip-kedip tak beraturan. Lampu yang tadinya sangat terang perlahan-lahan meredup hingga hanya menyisakan cahaya merah remang-remang. Aku segera meraih ponselku untuk melihat rekaman. Namun layar ponselku mendadak menjadi hitam pekat, hanya menampilkan pantulan wajahku yang pucat. Di dalam layar ponsel yang gelap itu, aku melihat pantulan di belakangku. Pintu lemari jati itu tidak lagi terbuka perlahan. Pintu itu terlempar terbuka dengan sangat keras hingga menghantam tembok. Dari dalam lemari yang gelap, bukan lagi hanya rambut panjang yang keluar, melainkan puluhan tangan pucat yang saling melilit, merangkak keluar menempel pada dinding dan langit-langit kamarku. "Buka pintunya, Dani. Kami ingin keluar." Suara itu tidak lagi berasal dari satu orang, melainkan ribuan suara yang tumpang tindih, menggema di seluruh ruangan hingga telingaku terasa sakit. Aku menyadari bahwa lemari itu bukan sekedar tempat penyimpanan pakaian, melainkan sebuah gerbang yang menahan sesuatu yang sangat besar dan gelap. Dan sekarang pengikatnya telah mulai longgar. Lampu kamar yang berkedip-kedip itu akhirnya mati total, menyisakan aku dalam kegelapan yang terasa sangat padat. Suara ribuan bisikan itu mendadak berhenti, digantikan oleh kesunyian yang jauh lebih menyiksa. Aku merasa seolah-olah udara di dalam kamar ini telah habis dihisap oleh sesuatu yang keluar dari lemari jati tersebut. Dengan tangan yang sangat gemetar hebat, aku meraba-raba meja, mencari korek api untuk menyalakan lilin yang sudah aku siapkan tadi. Begitu api kecil dari lilin itu menyala, bayangan-bayangan di dinding tampak menari-nari dengan liar. Aku memberanikan diri untuk mengarahkan cahaya lilin itu ke arah pojok ruangan. Lemari itu, pintu besarnya kini terbuka lebar, menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun. Tidak ada pakaian di dalamnya, hanya sebuah kegelapan yang sangat pekat, seolah cahaya lilin itu tidak mampu menembus masuk ke sana. "Dani, lihat ke bawah." Suara itu kini terdengar sangat parau, seolah-olah tenggorokannya tersumbat oleh tanah kering. Aku perlahan menurunkan cahaya lilinku ke lantai kayu lapuk itu. Cairan hitam yang tadi pagi ku coba bersihkan kini sudah membentuk sebuah lingkaran besar yang mengelilingi tempat tidurku. Cairan itu bukan lagi sekedar noda, ia berdenyut pelan, seolah memiliki aliran darahnya sendiri. Tiba-tiba dari dalam lemari itu muncul sosok yang sejak tadi menghantuiku. Ia tidak merangkak, ia melayang keluar dengan sangat pelan. Rambut hitamnya yang panjang menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya yang menjuntai kaku seperti akar pohon yang sudah mati. Aroma kapur barus kini bercampur dengan bau minyak tanah yang sangat tajam, membuat dadaku sesak hingga aku tersedak. Sosok itu kini berdiri tepat di depan lemari, hanya berjarak 2 meter dariku. Perlahan, ia mengangkat satu tangannya yang pucat dan kering, menunjuk ke arah bagian atas lemari jati tersebut. Aku melihat ada sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik ukiran sulur-sulur tanaman di puncak lemari. Kotak itu diikat dengan kain kusam yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan berwarna merah. Aku tersadar, lemari ini bukan sekedar tempat penyimpanan, tapi sebuah penjara gaib, dan kotak di atas sana adalah kuncinya. "Ambil kotak itu, Dani. Lepaskan kami." Suara bisikan itu kini berubah menjadi jeritan pilu yang memekakan telinga. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga yang ada, aku naik ke atas kursi dan menggapai puncak lemari yang tinggi itu. Begitu tanganku menyentuh kotak kayu tersebut, hawa dingin yang luar biasa langsung menyambar sekujur tubuhku, membuat penglihatanku kabur sesaat. Aku menarik kotak itu turun. Begitu kain pengikatnya terlepas, penutup kotak itu terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, aku menemukan sebuah foto lama Pak Iwan saat masih muda bersama seorang wanita yang wajahnya telah dicoret-coret dengan tinta hitam. Di bawah foto itu terdapat gumpalan rambut manusia dan sepotong kayu kecil yang dibentuk seperti nisan bertuliskan nama Arum. Sekejap kemudian, bayangan-bayangan tangan yang tadi berada di langit-langit mulai turun, menghubungiku dari segala arah. Aku segera melemparkan kotak itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Sebuah ledakan udara dingin menghantam seluruh ruangan
hingga kaca jendela kamarku pecah berhamburan. Suara jeritan itu kini berubah menjadi suara tangisan yang sangat halus, lalu perlahan-lahan memudar bersamaan dengan munculnya cahaya fajar di ufuk timur. Sosok rambut panjang itu perlahan-lahan menjadi transparan, menatapku untuk terakhir kalinya sebelum ia benar-benar hilang tertiup angin pagi. Saat pagi tiba, aku tidak menunggu Pak Iwan bangun. Aku segera mengemasi semua barang-barangku dan meninggalkan kos Arum tanpa menoleh ke belakang. Saat aku melewati gerbang, aku melihat Pak Iwan sedang berdiri di balkon lantai 2, menatap kamarku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan antara lega dan ketakutan. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar dari seorang teman bahwa kosan Arum telah dirubuhkan. Konon, saat para pekerja mencoba membongkar lemari jati di kamar nomor 13, mereka menemukan sisa-sisa kain kusam dan aroma melati yang tidak pernah hilang, meskipun bangunan itu sudah menjadi tanah. Satu hal yang tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun adalah, hingga hari ini, setiap kali aku membuka pintu lemari pakaianku di rumahku sendiri, aku selalu mendengar suara gesekan halus dari dalam. Seolah-olah penghuni itu tidak pernah benar-benar pergi, melainkan hanya menunggu pintu yang tepat untuk kembali mengintip. Baiklah teman-teman, itulah akhir dari kisah yang dialami oleh Dani, sebuah pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada saat memilih tempat tinggal yang baru. Karena terkadang harga yang murah harus dibayar dengan ketenangan jiwa yang mahal. Jangan pernah memaksakan diri untuk membuka rahasia yang seharusnya tetap terkunci rapat. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.